Oke. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gazi Gani ya. Kita masih ada spare 30 menit untuk membahas soal secara online ya sampai jam 4. Sisanya adik-adik mengerjakan soal latihan mandiri. Oke ya. Sebelum mulai kita baca doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Siapkan catatannya ya. Oke. Kalau memungkinkan open cam lebih bagus. Yuk, kita akan bahas melanjutkan ya. Nah, nomor satu nih untuk hari ini ya di soal. Oke, kita memakai klik metode ya. Kita kenali dulu pertanyaannya. Berdasarkan teks, nilai-nilai kehidupan yang dapat diteladani dari tokoh Dava adalah satu, rajin dan disiplin tanpa pamrih. Dua, menyembunyikan kesedihan dengan bekerja. Tiga, rendah hati dan tidak mengeluh. Empat, mengajak orang lain untuk menyapu. Nah, kira-kira yang mana nih yang tepat ya? A, B, C, atau D? Boleh ya, Gani Gazi langsung dibaca soalnya ya. Dipahami teksnya, pernyataannya, jawabannya yang mana yang tepat? A, B, C, atau D? Langsung dijawab. Oke, udah nemu jawabannya apa? Yang B. Eh, apa hilang lagi? Yang B. Iya, yang B tadi ya? Oke, sip. Oke, yang B ya. Satu dan tiga. Oke, rajin dan disiplin tanpa pamrih. Betul. Dan rendah hati dan tidak mengeluh. Ya, betul jawabannya tepat. Yuk, mana tandain? Ada di sini teksnya mana? Yang relate dengan jawaban adik-adik. Rajin dan disiplin tanpa pamrih. Ada ini ya. Rajin, betul. Terus yang rendah hati dan tidak mengeluh. Betul ya. Rajin setiap pagi jadi orang pertama. Semangat belajar. Terus rendah hati dan tidak mengeluh. Ini ya. Dapat tinggal di panti asuhan. Ya. Dia tidak pernah mengeluh. Ya. Oke, good job. Boleh dicatat. Benar. Kalau sudah boleh kasih jempolnya. Ini Gazi sama Gani untuk PKA-nya udah. Udah Kak, Wih, Alhamdulillah masih tetap ikut kelas. Keren. Boleh kalau mau minum atau sambil ngemil ya. Di sana hujan nggak? enggak Oke, kita. Oh, nggak hujan. Di sini hujan gede. Kakak di sini mah belum baru mendung. Oh iya. Oke. Yuk kita langsung ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Nah, soal berikutnya. Yuk, informasi penting. Kembali lagi pertanyaannya. Informasi penting yang tersurat. Nah, yang tersurat
dalam teks. Yang tersurat itu artinya berarti yang di sudah jelas ya, tertera, tertulis gitu ya. Apa nih? A. La Nina hanya berdampak pada wilayah Indonesia Timur. B. Kekeringan di Sumatera disebabkan oleh kesalahan irigasi. C. BMKG memprediksi La Nina lemah pada pertengahan 2024. D. Hewan dapat digunakan untuk memprediksi cuaca secara akurat. Oke, silahkan dibaca dulu teksnya. C. Iya, betul ya, C. Coba ditandai dong di teksnya yang C yang mana? Iya, iya, betul, 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 betul banget. Di sini ya. Oke, benar. Udah dicatat. Nah, ini ya yang relate. Benar. Ya, sudah ya. Kita lanjut. Oke, ke soal berikutnya. Nah, di sini kita kenali lagi pertanyaannya. Jika seorang petani di Papua ingin mengurangi risiko gagal panen saat La Nina, tindakan yang paling logis berdasarkan teks adalah A. Beralih menanam kelapa sawit. B. Membuat saluran drainase yang baik. C. Mengurangi pengurangan pupuk. Atau D. Memindahkan lahan ke Sumatera. A, B, C, atau D. Yuk, yang mana? Membuat saluran drainase yang Oke, iya betul, membuat saluran drainase yang baik. Nah, coba. Di mana nih? Boleh ditandain. Di sini di teksnya. Mm-mm. Ya, betul, mengoptimalkan irigasi ya untuk salurannya. Betul, betul, betul. Oke, silakan dicatat. Oke, oke, Anas, halo. Langsung ya, kita melanjutkan bahasan soalnya. Yuk, kita lanjut. Siapkan catatannya seperti biasa ya. Oke, soal berikutnya.
Kita kenali lagi ya. Nah, kita kenali lagi pertanyaannya. Manakah pernyataan yang benar tentang perbedaan dampak La Nina Indonesia berdasarkan teks? Satu, Papua beresiko banjir. Sumatera beresiko kekeringan. Dua, mengalami penurunan hasil panen karena kekeringan. Tiga, Kalimantan bagian barat justru lebih basah dari biasanya. Empat, wilayah timur mendapat hujan tinggi, barat sebagian kering. Nah, pernyataan yang benar yang mana? Satu, empat, dua, tiga, satu, tiga, empat, atau empat saja. Langsung ya ikut jawab ya, Gazi, Gani, Anas. Oke, jawabannya yang A. Oke, jawabannya A. Kita bahas ya. Satu dan empat. Papua beresiko banjir, Sumatera beresiko kekeringan. Coba, Papua beresiko banjir, betul ya. Berarti nomor satu benar. Terus yang empat, wilayah timur mendapat hujan tinggi, barat sebagian kering. Ya, tinggi, barat sebagian kering. Nah, timur mengalami hujan tinggi, barat sebagian kering. Ini ya, keringan. Betul, adik-adik. Oke, ini benar. Jadi jawabannya sip, benar di satu dan sampai sini bisa dipahami, Gazi, Gani, dan Anas? Boleh kasih jempolnya dong. Feedbacknya, jempolnya mana? Sudah bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Oke, sip. Sudah dicatat? Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Siapa ada? Apakah ada yang belum masuk? Oh, udah. Oke. Udah ya, kita lanjut. Sip. Ke soal berikutnya. Nah, di sini ya. It's Habibie kecil. Nah, kita lihat ya. Habibie kecil. Nih, lihat ya. Prediksi yang paling tepat jika Habibie tidak pernah mendapat dorongan dari ibunya untuk bertanya mengapa dan bagaimana adalah A. Habibie akan tetap menjadi insinyur hebat karena bakat alami. B. Rasa ingin tahunya mungkin tidak berkembang pesat. C. Ia akan lebih suka menjadi pengusaha mainan. Atau D. Ibunya akan memaksanya belajar di Jerman. Jawaban yang tepat apa? Oke, jawabannya apa? Yuk, A, B, C, D, B. Oke.
Oke, B. Oke, semua menjawab B ya. Setuju, benar. Rasa ingin tahunya mungkin tidak berkembang pesat ya. Karena pertanyaan mengapa dan bagaimana ini menstimulus Habibie untuk rasa ingin tahunya tinggi. Gitu ya, sehingga akhirnya beliau jadi orang yang salah satu orang yang pintar di Indonesia ya, yang jenius. Oke. Nah, di sini beliau juga menciptakan pesawat N250 Gatot Kaca. Karena tadi awalnya dari tadi ya, stimulus-stimulus dari seorang ibu. Bagus ya, benar. Boleh dicatat. Sudah? Sip. Kita lanjut ya. Soal berikutnya. Nah, oke. Nah, kita akan mulai lagi pertanyaannya. Relevansi peristiwa kegagalan Habibie dalam ujian lisan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, ini ya. Relevansi peristiwa kegagalan Habibie dalam ujian lisan dengan kehidupan sehari-hari siswa adalah A. Kegagalan adalah akhir dari segalanya. B. Kesulitan berbahasa asing tidak diatasi. C. Ketekunan dapat mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. D. Hanya orang Jerman yang bisa sukses di Jerman. Ya, relevansinya ya, jadi keterkaitannya. A, B, C, atau D. Oke, ada yang sudah mendapatkan jawaban yang tepat? Oke, oke, jawabannya Gani C. Gazi Anas. Oke, benar jawabannya ya. Jadi relevansi ya keterkaitan antara kegagalan Habibie dalam ujian lisan dalam kehidupan sehari-hari itu ketekunan dari kegagalan tadi ya mengubah kegagalannya jadi keberhasilan. Good job. Good job adik-adik. Boleh catat. Oke, kalau sudah kita lanjut. Sudah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar barengnya sampai jam 4 ya. Selepas jam 4, adik-adik mengerjakan mandiri soal latihan. Oke, kita masih ada waktu. Siapkan soal berikutnya. Nah, soal berikutnya kita akan kenali lagi pertanyaannya. Oke. Berdasarkan teks, kelemahan plastik biodegradable di lingkungan laut adalah A. Menyebabkan kenaikan suhu laut. B. Tidak dapat terurai dengan cepat. C. Membunuh mikroorganisme pengurai. Atau D. Mengubah jagung menjadi racun.
A, B, C, atau D? Kelemahannya ya. Nih. Yuk, jawabannya apa? Anas, Gazi, Gani. Oke, jawabannya apa? Ada jawabannya? Yuk, apa jawabannya? A, B, C, D. Kelemahan plastik? Jawabannya adalah Gani apa? Gazi, Anas. Jawabannya ya Gazi. Yang mana? A, B, C, D. Nah, jawaban yang tepat adalah yang iya betul. Betul. Oke, benar ya. Jawabannya adalah B. Oke, ucap. Ya, kenapa jawabannya B? Coba di teks ini dikasih tanda. Tidak dapat terurai dengan cepat. Jawabannya benar nih di sini. Kenapa? Ini ya, plastik ini tetap tahan hingga apa nih? 2 tahun. Artinya ini tidak dapat terurai dengan cepat. Gitu ya. Nah, gitu caranya. Oke, satu soal lagi terakhir ya. Oke, siap, siap. Kasih jempolnya dong. Kalau siap. Gani, Gazi, Anas masih siap? Semangat. Kasih jempolnya. Oke deh. Kita lanjut deh ke soal berikutnya. Nah, di sini soal berikutnya kita kenali lagi pertanyaannya ya. Logika hubungan antara produksi plastik biodegradable dengan ketahanan pangan adalah apa hubungannya? A. Plastik biodegradable menyuburkan tanah pertanian. B. Bahan baku dari jagung atau singkong bersaing dengan kebutuhan pangan. C. Petani lebih untung menanam jagung untuk plastik. Atau D. Plastik biodegradable dapat dimakan manusia. Yuk, jawaban yang tepatnya apa, guys? Dijawab dong. A, B, C, D. Yuk, jawaban tepatnya apa? Gazi, Anas, Gani. Yuk, jawabannya apa? Satu, dua, 1, 2, 3. Gazi, Gani, Anas, jawabannya apa? Jawabannya apa, guys? Yuk, jawabannya apa? B. Oke, B. B. Oke, semuanya menjawab B ya. Kita cek nomor 14. Ya. Oke, bahan baku dari jagung atau singkong bersaing dengan kebutuhan pangan. Ada di baris keberapa yuk? Boleh dong ditandai. Jawabannya ini benar, tapi ada di baris keberapa?
Ada yang bisa bantu? Baris keberapa? Ini teh pada kehujanan gitu. Di sini ya, dari jagung dan singkong nih. Bahan bakunya ya kan, di sini bersaing dengan kebutuhan pangan ya. Ancam karena dia ancam ketahanan pangan jika tidak dikelola dengan baik. Gitu ya. Di jawabannya benar. Oke, boleh dicatat dulu yuk. Kalau sudah, itu soal terakhir deh. Satu soal lagi aman ya. Ya, pas. Oke, yuk. Nah, di sini kita kenali lagi pertanyaannya. Pertanyaannya berikut yang tidak pernyataan yang tidak sesuai ya dengan pendapat para ahli. Satu, lebih baik mengganti semua plastik konvensional dengan biodegradable. Dua, reduce dan reuse lebih efektif daripada sekadar ganti bahan. Tiga, plastik biodegradable tidak memiliki kelemahan apapun. Empat, produksi biodegradable dari singkong aman untuk pakan. Jawaban yang tepat apa? A, B, C, atau D? Yuk, boleh jawab semua ya. A, B, C, atau D? Oke, Dani, Gazi, Ana sudah nemu jawabannya? Ya. Udah ada jawabannya? Jawabannya apa? Yuk, jawabannya apa? Gazi D. Gani sama Anas apa? Mas D juga. Oke, berarti tiga-tiganya D ya. Kita bahas ya. Kalau D berarti satu dan tiga. Coba. Satu dan tiga. Lebih baik mengganti semua plastik konvensional dengan biodegradable. Ganti. Mm-mm. Betul ya. Nomor satu betul. Oke. Berarti yang nomor ini benar. Yang tidak sesuai dengan pendapat ahli. Ini ya, betul yang tidak sesuai. Terus di sini ada tiga ya, adik-adik menjawab tiga. Plastik biodegradable tidak memiliki kelemahan apapun. Betul, ini tidak sesuai. Ya, kelemahannya ada kan? Mana coba kelemahannya? Tadi apa? Tidak bisa diuraikan dengan cepat ya, tetap bertahan. Makanya ini betul ya, jelas tidak sesuai karena tetap memiliki kelemahan. Ya, kata siapa ini tidak memiliki kelemahan ini? Kelemahannya ya, tidak mudah diurai. Oke. Nah, sekarang ada lagi nih tambahannya adik-adik. Coba lihat nomor 4. Produksi biodegradable dari singkong aman untuk pangan. Nah, ini juga tidak tepat ya. Jadi jawabannya yang benar itu ada tiga ya. Satu, tiga, dan empat. Jadi jawaban yang tepatnya yang B. Gitu ya cara mengakalinya. B. Ini yang tepat. Oke, boleh dicatat dulu soal terakhir untuk latihan ini ya. Ya.
Oke, kalau sudah boleh kasih jempolnya. Oke, sudah. Yuk kasih jempolnya dong. Gazi, Gani, Anas, jempolnya mana? Sudah? Oke, good. Sip. Oke, kita cukupkan untuk bahasan soal interaktif via Zoom-nya ya. Kita belajar tadi dari jam 3 ya sampai jam 4 sudah 1 jam. Nah, sisanya adik-adik setelah ini akan mengerjakan latihan secara mandiri. Yuk, boleh kita foto bareng dulu yuk. Foto bareng dulu boleh open kameranya. Hmm. Anas gimana nih? Udah ujiannya? Halo? Ini Udah? Kak, udah matematika. Besok Alhamdulillah. bahasa Indonesia. Besok besok bahasa Indonesia ya. Semua diberi kelancaran ya. Semangat Anas. Jadi kerjakan latihan mandirinya ya. Kalau Gazi Gani sudah aman yuk. Boleh kameranya, catatannya mana boleh kita foto bareng. Gazi memungkinkan nggak? Yuk kita menunggu. Ya udah nggak apa-apa. Yuk kita foto bareng yuk. Kasih reaction aja Gazi ya. Siap, Anas juga. Yuk, 1, 2, 3. Oke, gimana untuk pembelajaran hari ini adik-adik? Bisa dipahami? Oke, keren dari kan ini. Terima kasih ya untuk semangatnya adik-adik ya, yang sudah selesai ujian, yang besok Anas mau ujian bahasa Indonesianya ya, dimudahkan, dilancarkan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Itu ya. Terima kasih untuk semangat dan konsistensinya. Tetap sehat ya dan bahagia. Sampai ketemu lagi ya. Untuk link soal mandiri ya, melanjutkan ya, boleh dilanjutkan untuk mengerjakan secara mandiri, tidak usah on Zoom ya. Kita tutup dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih adik-adik hebat. Makasih ya. Boleh dikerjakan ya soal latihannya. Oke. Kita kerjakan secara mandiri ya. Nanti boleh difotokan. Terima kasih. Assalamualaikum. Kak. Sama-sama.